latar belakang saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra dan 1 orang suami. Ya, suaminya harus tetap 1, nggak boleh nambah. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya ditugaskan oleh perusahaan kita TNC Internasional untuk men-sharingkan ya kepada rekan-rekan semua. Saya tidak berusaha untuk mengajari atau menggurui Anda siang hari ini karena kebetulan saja ya saya bergabungnya lebih awal dari Anda ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada upline saya, para pembimbing saya, mentor-mentor saya yang selama ini sudah selalu tidak lelah-lelahnya ya menginspirasi dan memotivasi saya, yaitu Bapak Rudy M. Nur ya, Director 3 Diamond Gold Lion, dan Bapak Agus Trilaksono for Diamond Gold Lion. Ya, teman-teman semua ya, awal saya menjalankan usaha ini itu sebetulnya dulu saya mengenal usaha ini karena saya bekerja di salah satu stokis TNC di daerah Serpong, teman-teman ya. Jadi saya itu mungkin berbeda dengan teman-teman semua ya, dengan Bapak Ibu semua berbeda ketika Bapak Ibu gabung. Mungkin Bapak Ibu ada yang menawarkan, ada yang mempresentasikan ya kan. Nah, kalau saya dulu, saya tidak ada yang mempresentasikan, tidak ada yang menawarkan. Jadi ketika saya bekerja di stokis TNC ya, saya hanya tahu tentang TNC ya karena saya belajar dari brosur-brosur yang ada di stokis ya. Dan ketika itu juga saya melihat TNC itu, yang saya tahu bahwa TNC itu perusahaan yang besar itu ketika Bapak Rudy Muhammad Nur waktu itu baru pulang dari Rusia. Ya, baru pulang dari Rusia dan baru menerima reward mobil BMW-nya. Jadi waktu itu adalah BMW pertama orang Indonesia. Jadi Pak Rudy M. Nur itu waktu itu adalah orang pertama yang menerima BMW dari Indonesia ya. Beliau datang ke stokis tempat saya bekerja, dan disitulah ketika Pak Rudy sharing, Pak Rudy cerita dia setelkan videonya. Nah, itu saya lihat, wah, ini perusahaan luar biasa besar gitu kan. Dan waktu itu saya hanya berpikir gini, minimal saya bangga karena bekerja di perusahaan yang besar, minimal seperti itu. Saya sama sekali tidak terpikir untuk jadi distributor TNC. Karena apa? Karena saya tidak punya pengalaman tentang bisnis MLM seperti ini ya. Dulu sering sih diajakin MLM yang A, B, C, D, sering diajak, cuman saya nggak pernah mau. Karena apa? Karena saya pikir bukan bakat saya ya. Bukan bakat saya, karena saya mikirnya, kalau jalankan MLM itu harus pinter ngomong, ya kan. Sementara saya orangnya pendiam, bahkan saudara saya atau keluarga saya bilangnya, Irvi itu kalau nggak diketok nggak bunyi, gitu. Ya, nah jadi saya sama sekali nggak tertarik dengan bisnis MLM. Nah, terus yang kedua, saya mikirnya kalau jalankan MLM itu harus banyak teman, ya kan. Nah, saya pikir saya nggak punya banyak teman gitu kan. Bahkan di kampus dulu gitu kan, di sekolah pun saya termasuk orang yang minderan. Ya, kalau duduk di ruangan kelas paling pojok gitu kan ya. Jadi saya pikir kayaknya nggak cocok gitu. Terus saya berpikir waktu itu kalau jalankan MLM itu harus jago jualan. Lah, saya mikirnya gini, lah ngomong aja susah gimana mau jualan gitu kan. Akhirnya ya memang saya tidak terpikir sekali untuk jadi distributor TNC. Jadi ketika itu saya hanya berpikir bahwa saya kerja di perusahaan besar gitu kan, walaupun saya hanya kerja di stokisnya kan, dan gaji saya waktu itu juga cuma 500.000, Anda bayangkan ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kerja di perusahaan keren gitu kan, walaupun gajinya cuma 500.000. Nah, seperti itu. Jadi saya ya udah kerja di perusahaan TNC, di perusahaan bagus gitu kan, bagi-bagi BMW seluruh dunia lagi. Waktu itu saya ngelihat videonya seperti itu kan. Nah, sampai suatu ketika ya, suami saya ditugaskan kerja di Kalimantan ya, di Kalimantan, dan pulangnya itu 4 bulan sekali Bapak Ibu ya, 4 bulan sekali. Dan saya punya anak masih kecil gitu. Ketika anak saya sakit masuk rumah sakit, saya merawat sendirian gitu kan. Terus suami saya juga pulangnya 4 bulan sekali. Setiap suami saya pulang, anak saya nggak kenal sama bapaknya gitu kan. Saking lamanya ditinggal gitu, saking lamanya ditinggal. Nah, lama-lama saya berpikir seperti ini, wah, kehidupan keluarga kayak gini kok yang nggak sehat ya gitu kan. Anak nggak kenal sama bapaknya gitu kan. Jadi saya berpikir gini, gimana ya caranya supaya suami saya nggak perlu lagi kerja di jauh-jauh dari saya seperti itu kan. Nah, pada saat itu juga kebetulan pas anak saya sakit, masuk rumah sakit, saya harus merawat sendiri. Terus akhirnya saya kan jarang masuk kerja gitu kan. Terus saya berpikir gini, wah, kalau misalnya saya keluar dari kerjaan saya, ya saya nggak punya penghasilan gitu kan. Nah, terus saya berpikir lagi,
gimana coba-coba untuk jadi distributor aja gitu kan, karena saya lihat kalau jadi distributor kan orang bebas, maksudnya waktunya kan fleksibel gitu kan, apalagi saya kerja di stok Kristiansi itu saya juga ngelihat distributor kan paling datangnya cuma seminggu sekali ya kan, daftarin orang gitu kan, paling terus daftar seminggu sekali hadir di OP seperti itu. Aduh, kayaknya kerjanya enak banget gitu, waktunya fleksibel. Udah gitu paling datang ke stokis sebulan sekali ngambil bonus ya kan. Ngambil bonus saya lihat bonusnya ada yang 10 juta, ada yang 7 juta, ada yang 14 juta, padahal datangnya nggak setiap hari. Ya kan, sementara datangnya saya setiap hari dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu, bahkan Minggu kalau saya harus jaga OP, ya kan, gajinya 500.000, ya kan. Nah, saya mikirnya gini, ya udah gimana kalau saya mikirnya saya berhenti aja deh kerja, saya coba jalankan jadi distributor, ya. Nah, akhirnya saya bilang ke bos saya, gimana saya jadi distributor TNC aja. Loh, dia kaget. Oh iya, bagus katanya, seperti itu, bagus katanya, kamu jalankan aja. Iya, soalnya anak saya kan masih kecil gitu, bapaknya kan kerja di luar pulau, jadi saya bisa fleksibel waktu saya. Akhirnya saya gabunglah di TNC. Namun karena saya tidak ada yang ngajak, ketika formulir pendaftaran ditulis sponsornya, lah saya bingung, sponsor saya siapa ya? Ya kan, nggak ada yang ngajak. Nah, saya tanya sama pemilik stokisnya, Bu, ini saya ngisi sponsornya siapa ya? Oh, nanti gampang katanya gitu kan. Terus besoknya lagi saya lihat formulir saya masih di meja, saya lihat belum ada data sponsornya. Bu, ini kok belum diisi? Oh iya, nanti saya kasih kamu ke upline yang bagus katanya gitu. Sampai 3 hari, sampai 1 minggu saya lihat masih kosong data sponsornya gitu kan. Cuma saya berpikir gini, oke, saya udah gabung TNC, terserah siapapun sponsor saya, siapapun upline Anda, upline saya coba menjalankan saja gitu. Saya belajar karena saya juga sering hadir di OP kan, karena saya kadang-kadang juga tetap masih suka jaga tiket gitu kan. Nah, saya belajar gitu apa yang harus dilakukan, misalnya kayak kita harus presentasi, kita harus promosi lah intinya gitu kan, dan itu benar-benar satu hal yang baru buat saya gitu ya, satu hal yang baru. Tapi karena saya punya impian yang kuat bahwa saya harus segera bisa punya penghasilan besar, saya targetnya waktu itu penghasilannya pokoknya waktu Pak Rudi tulis-tulis itu kan peringkat bintang 7 dengan penghasilan di atas 10 juta gitu kan. Oh, saya pikir kalau misalnya saya punya penghasilan di atas 10 juta, ngapain coba suami saya harus kerja jauh-jauh di Kalimantan, mendingan kumpul sama keluarga di Jakarta, seperti itu. Jadi waktu itu dengan pengalaman yang nol ya, di bidang MLM, saya coba jalankan dengan target pokoknya 1 tahun saya jalankan usaha ini saya harus punya penghasilan di atas 10 juta, seperti itu ya. Jadi ya kerjanya seradak seruduk, apalagi dulu nggak ada yang namanya sistem, nggak ada yang namanya support system, belum ada dulu, belum ada One Vision. Jadi saya kerjanya yang saya tahu pokoknya katanya harus presentasi, ya udah saya presentasinya bagaimana saya ikutin apa yang ketika saya datang OP orang itu ngomong apa saya ikutin, dari A sampai Z saya ikutin, seperti itu ya. Jadi saya presentasi sehari bisa 5 kali gitu kan. Dan yang lucunya karena saya orangnya pemalu gitu, saya sama sekali nggak berani presentasi ke orang dekat gitu, nggak berani presentasi ke teman-teman dekat saya. Jadi saya cari orang yang jauh ya kan. Nemunya di mana? Nemunya di majalah. Jadi ada di majalah itu kan ada iklan, suka iklan mini baris, ada nomor telepon, itu saya SMS-in gitu kan, janjian ketemu, saya presentasi setiap hari seperti itu. Karena satu hal, saya punya impian gitu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi target saya pokoknya sehari saya harus presentasi minimal 5 kali gitu, supaya apa? Supaya bisa mencapai target saya ya. Jadi ya udah pokoknya tanpa ilmu ya, tanpa strategi, ibaratnya kalau ini jalannya seradak seruduk seperti itu ya, jalannya seradak seruduk. Nah, alhamdulillahnya ya kan, karena berbekal itu ya, alhamdulillahnya betul dalam waktu 1 tahun ternyata ya kan saya mencapai peringkat bintang 7, bahkan waktu itu bonus saya 14 juta lebih Bapak Ibu ya. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa oh ternyata bisnis ini benar toh kalau dijalankan secara serius gitu kan. Oh ternyata ada hasilnya toh kan, seperti itu. Nah, akhirnya ketika saya peringkat bintang 7 dengan bonus waktu itu 14,3 juta apa 2 juta, saya langsung telepon suami saya. Saya bilang bahwa saya jalankan TNC hasilnya segini, ayo kamu pulang, nggak usah kerja lagi jauh-jauh gitu kan. Nah, akhirnya
suami saya pulang dan di Jakarta ya kita kerjakan bareng-bareng bisnis TNC ini dan secara serius, dan alhamdulillah sampai sekarang Bapak Ibu ya. Ngomong-ngomong saya di TNC sudah 15 tahun. Iya, dari mulai kantornya dulu di ruko gitu kan. Sekarang juga masih ruko sih ya. Cuma rukonya agak besaran gitu ya. Nah, jadi udah 15 tahun. Nah, saya nggak tahu deh sisa-sisa zaman saya dulu gabung masih ada nggak orang-orangnya sekarang ya, saya nggak tahu ya. Tapi itulah, saya sudah 15 tahun dan saya sudah bisa membuktikan minimal ya buat diri saya sendiri dan keluarga bahwa perusahaan ini, bisnis ini bisa menjadi pegangan hidup saya dan keluarga, Bapak Ibu ya gitu. Jadi Anda jangan khawatir karena Anda sudah berada di perusahaan yang tepat, tinggal Andanya bagaimana Anda menjalankan bisnis ini. Nah, ngomong-ngomong mungkin Anda berpikir gini, wih Bu Irvi lama banget 15 tahun, wih tahan ya, betah ya gitu kan. Bahkan sekarang saya kadang-kadang ketemu sama orang-orang, loh Bu Irvi masih di TNC, emang ada TNC? Masih ada gitu kan. Sebel banget tuh saya kalau misalnya ada orang yang nanya begitu, emang masih ada ya Bu TNC? Ya Allah Bu gitu kan. Ada yang bilang, oh Bu Irvi masih ya di TNC, hebat ya gitu kan. Nah saya bilang, Pak kalau saya nggak di TNC gitu kan, kalau TNC udah nggak ada, saya bilang gitu, saya nggak bisa makan dong, anak saya nggak bisa sekolah dong, saya bilang gitu kan. Seperti itu ya. Jadi banyak orang yang heran gitu loh, banyak orang yang heran, bahkan dulu yang seangkatan sama saya gabung sekarang tuh udah pindah MLM-nya berkali-kali gitu kan. Nah terus mungkin Anda bertanya gini, oh kenapa Bu Irvi kok bisa tahan gitu, kok Bu Irvi bisa jalankan usaha ini sampai 15 tahun ya kan. Orang yang bertahan 10 tahun aja kayaknya susahnya luar biasa gitu kan, apalagi di Indonesia ini kan namanya MLM kan banyak banget ya, banyak banget yang nawarin A, B, setiap tahun pasti ada perusahaan baru ya. Kayak tadi juga baru diceritain tuh ada MLM ojek online ya. Saya baru tahu, lucu ya. Gitu. Itu luar biasa. Sampai saya mikir bagaimana cara ininya perhitungan bonusnya ya. Bilang gitu, lucu. Nah, itu perkembangan zaman. Nah, kenapa saya jalan ini? Saya hanya ngikutin hukum alamnya saja, Bapak Ibu ya. Jadi saya orangnya tuh nggak neko-neko. Apalagi saya kan orangnya nggak pengalaman, ya kan, nggak pengalaman MLM gitu. Jadi saya hanya ikuti hukum alamnya saja. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu kan menciptakan alam ini kan sudah ada sistemnya. Ya, sama di usaha ini juga kita ikutin sistem ya kan. Dan kalau saya pribadi, saya hanya ngikutin alurnya aja, saya nggak neko-neko, saya nggak ngotot. Yang saya punya hanya impian ya kan, impian. Dan yang saya punya adalah bahwa saya tahu betul kalau misalnya kita punya impian, kita harus mencapai itu ya kan. Dan lagi saya memaksimalkan ya apa yang saya punya ya. Nah ini menarik ya, saya akan bicara tentang bagaimana kita memaksimalkan ya. Sebelum saya bicara ke 6 hukum alam atau hukum alam yang ada ya, yang saya ikuti selama saya menjalankan usaha ini. Jadi gini, manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang paling istimewa, betul nggak ya kan, paling sempurna. Karena apa? Coba, manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang paling istimewa karena punya 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, manusia punya akal ya, manusia punya akal. Nah, atau pikiran ya, kita sering nyebutnya punya akal atau pikiran. Nah, pikiran itu atau akal itulah yang melahirkan tindakan ya. Contoh misalnya gini, zaman dulu orang berpikir bagaimana caranya bisa terbang ya kan. Nah, karena dari pikiran seseorang itulah ya, Wright bersaudara akhirnya mencoba bagaimana membuat sesuatu benda yang bisa membawa terbang orang ya kan. Itu karena pikiran. Jadi pikiran melahirkan tindakan. Nah sekarang apa yang terjadi? Kita bisa terbang nggak? Bisa. Bahkan bisa terbang rame-rame ya kan. Bahkan bisa terbang sambil makan, bisa terbang sambil tidur, sambil baca koran ya kan. Terbang pakai apa? Pakai pesawat ya kan gitu. Itu buah dari pikiran seperti itu ya. Nah jadi itulah yang harus kita manfaatkan Bapak Ibu ya, untuk kita sukses di usaha ini. Manusia tuh diberikan akal dan pikiran. Itu kita manfaatkan, kita berpikir gitu bagaimana caranya supaya kita bisa sukses di usaha ini. Karena ketika kita berpikir, kita melahirkan tindakan apa yang akan kita lakukan ya. Yang kedua, manusia ya, istimewanya manusia itu manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas.
ya kan, punya keinginan yang tidak terbatas. Nah, contoh misalnya, keinginan itu selalu berkembang. Ya kan, keinginan itu selalu berkembang. Contoh misalnya gini, dulu kita alat transportasi kita hanya sepeda, ya kan. Nah, setelah sepeda, kita pakai sepeda terlambat melulu datang ke kantor mungkin, ya kan. Kita naikkan, oh ya udah deh beli motor, ya kan. Kita keinginannya lebih cepat nyampe ke kantor, akhirnya beli motor. Begitu beli motor ternyata masih agak susah juga, kepanasan, kehujanan. Kita punya keinginan yang lebih lagi, ya kan. Kita punya mobil, ya kan, akhirnya kita beli mobil. Padahal kalau sekarang naik mobil lebih lama nyampainya daripada naik motor, ya kan. Nah, tapi artinya gini, kita manusia ya punya keistimewaan itu, kita punya keinginan yang tidak terbatas. Jadi selama kita bisa, ya kan, punya keinginan yang sangat luar biasa, tidak terbatasnya, ya itu kita kembangkan Bapak Ibu. Kita kembangkan ya, terutama di usaha ini. Tentunya ketika kita pertama bergabung kan kita mikirnya gini, aduh gimana ya supaya secepatnya kita dapat bonus misalnya 5 juta, ya kan. Nah, setelah kita dapat 5 juta, kita punya keinginan lagi yang lebih besar lagi, gimana bonusnya supaya 10 juta, ya kan. Udah gitu terus kita kembangkan lagi keinginan kita. Nah, itulah keistimewaan kita karena kita punya keinginan yang tidak terbatas dan itu harus kita maksimalkan, ya, di usaha ini. Jadi harus selalu ibaratnya di-upgrade keinginan kita, target kita dinaikkan gitu loh. Karena apa? Karena itu tadi sebetulnya kita punya sifat itu. Kalau kita bisa maksimalkan sifat itu, ya kan, insya Allah pasti kita akan sukses di usaha ini. Yang berikutnya, ya, keistimewaan manusia adalah manusia punya jiwa, punya hasrat. Ya, kalau upline saya bilang, Bapak Rudi itu istilahnya core desire, jadi hasrat terdalam. Nah, kenapa? Ya kan, apa yang bisa kita maksimalkan dari hasrat kita ini? Ya, nah gini, kalau misalnya kita ingin sesuatu, ya kan, dan kita tahu bagaimana cara kita harus melakukannya, kita lakukan, capai itu dengan hasrat, dengan apa ya, emosi, dengan pokoknya kalau misalnya belum dapat, nggak boleh, harus dapat. Nah, itu namanya hasrat gitu. Sama seperti upline saya bilang atau leader-leader kita bilang bahwa kalau misalnya kita menentukan impian itu harus yang benar-benar dari dasar hati. Jadi impian yang bisa menaikkan emosi kita gitu, menaikkan hasrat kita, yang membuat kita maunya loh kita melakukan apapun demi impian itu bisa tercapai, seperti itu. Kalau misalnya kita hanya menentukan impian, misalnya gini, ayo coba kamu tentukan impian kamu, apa impian kamu, terus kita nulisnya gini, pengen dapat mobil, pengen dapat BMW, pengen dapat, kalau TNC dulu kapal pesiar, terus pesawat terbang, ya kan, villa, itu mah standar, ya kan, semua juga pengen. Tapi apakah ketika Anda nulis hasrat Anda itu apa ya, terbangun nggak, tergali nggak? Nah, kalau tidak tergali atau kalau nggak ada rasa gitunya tuh berarti itu bukan impian yang benar gitu. Itu hanya impian standar presentasi doang gitu. Nah, kita punya jiwa, kita punya hasrat, dan itulah yang harus kita maksimalkan. Kita cari apa sih impian kita yang membuat hasrat kita bangkit gitu kan. Apa sih impian kita yang membuat kita maunya melakukan apapun demi tercapainya impian kita. Itu yang harus kita maksimalkan, ya. Dan alhamdulillahnya ya, itu yang saya cari terus, mana nih keinginan saya atau impian saya yang membuat saya itu mau bergerak seperti itu, ya. Nah, itu yang apa, yang istimewanya manusia yang harus kita maksimalkan, harus kita explore ya dalam kita menjalankan usaha ini. Nah, tentunya ya ketika kita punya 3 keistimewaan itu, ya kita jalankan usaha ini juga harus mengikuti tadi ya hukum alamnya, ya. Tuhan sudah menciptakan alam ini dengan sistem, ya, dengan hukumnya. Kalau misalnya kita melanggar hukum itu, nanti juga kita nggak akan bisa maju, Bapak Ibu, ya, kita nggak akan bisa maju, ya. Ada berapa hukum alamnya? Yaitu ada 6, ya, 6 hukum alam yang ada di dunia ini, yang juga kalau misalnya kita bisa ikuti, itu bisa membuat kita sukses di usaha ini. Namun kebalikannya, kalau misalnya kita tidak ikuti atau kita melanggar hukum alam itu, kita juga akan tersendat nantinya, ya. Yang pertama, nah, hukum sebab akibat atau law of cause and effect,
Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah di dunia ini semuanya yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan, setuju nggak? Ya, tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda sedang nonton webinar sekarang, gitu kan, Anda buka linknya, itu nggak kebetulan Bapak Ibu. Karena apa? Karena siapa tahu orang lain mungkin pengen nonton, pengen buka linknya, kebetulan lagi di jalan, kebetulan HP-nya ketinggalan, ya kan? Tiba-tiba misalnya HP-nya hilang, tiba-tiba baterainya mati, ya kan? Karena apa? Karena itu kita mikirnya kebetulan, tapi itu bukan kebetulan, itu ada yang mendorong. Tuhan yang mendorong. Ya, Anda buka HP Anda atau buka di laptop Anda, nonton bareng-bareng, ya kan, nonton webinar, itu sebetulnya bukan kebetulan. Gitu. Ada maksudnya. Ya, semua itu sudah disusun ya oleh Tuhan. Ya, udah direncanakan. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan. Nah, mungkin Anda juga sering mendengar istilah tabur tuai. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Ya, itu ada hubungannya dengan hukum sebab akibat. Jadi apa yang kita lakukan itulah yang akan kita dapat hasilnya. Ya, sama seperti saya, misalnya saya di sini sekarang, saya peringkatnya Diamond Gold Lion 1 sekarang gitu kan. Apa penyebabnya? Ya kan, penyebabnya apa? Karena sebuah keputusan ketika saya menyatakan untuk bergabung di usaha ini. Akibatnya adalah ya saya di sini sekarang, saya bicara di depan Anda karena saya peringkatnya One Diamond Gold Lion kan, seperti itu. Ya kan? Nah, jadi semuanya ada sebab akibat. Ya. Anda pun misalnya Anda sekarang peringkatnya bintang 6 atau bintang 7 gitu kan. Nah, kenapa Anda sampai mencapai peringkat bintang 6, bintang 7? Ya kan, penyebabnya adalah karena Anda sudah memulai ya, sudah memulai action, sudah sering presentasi, bawa prospek ke OP, ya kan, bawa prospek ke OP dan mereka closing, dan Anda lakukan hal-hal yang memang disarankan oleh upline Anda, makanya Anda bisa naik peringkat bintang 6, Anda naik peringkat bintang 7, ya kan. Mungkin Anda yang sekarang bonusnya 6 juta, kenapa Anda bisa bonus 6 juta? Penyebabnya apa? Karena Anda melakukan hal-hal yang disarankan upline, ada presentasi, ada follow up, ya kan, ada prospecting, ya kan, itu ada penyebabnya semua, teman-teman, ya. Jadi hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha Bapak Ibu, ya. Jadi artinya apa? Artinya Anda jangan nungguin, aduh kapan ya bonus saya 10 juta, aduh gitu kan, Anda nungguin aja, sementara Anda nggak action gitu kan, Anda cuma datang aja ke OP, tapi nggak bawa prospek gitu kan. Bu, saya udah rajin ke OP Bu, cuman kok bonus saya nggak naik gitu kan, omsetnya nggak naik, ya datangnya sendiri gitu kan, bagaimana mau omsetnya naik, ya, terus mengeluh aja kerjanya, ya, mengeluh ke upline, bagaimana sih ini saya udah loh, saya presentasi loh, saya udah prospecting loh, nongkrong di halte busway lo gitu kan, atau kan nongkrong di ATM lo gitu kan, buat nyari prospek gitu. Kalau dulu saya gitu, kalau prospecting naik aja busway itu, ya kan, dari ujung ke ujung bolak balik kenalan, ya seperti itu. Tapi kok nggak ada hasilnya gitu kan. Bapak Ibu jangan mengeluh, lakukan saja. Nah, lakukan saja, karena apa? Kita tidak akan pernah tahu, ya, siapa dari orang-orang yang kita ketemu di jalan itu yang akan nyamperin kita. Ya, kita tidak akan pernah tahu siapa dari orang-orang yang mungkin sudah kita dapat nomor teleponnya itu mau membalas SMS kita, mengangkat telepon kita. Betul nggak? Siapa dari orang-orang yang pernah kita presentasi yang mau menyatakan iya, kita tidak akan pernah tahu siapa. Si A kah, si B kah, si C kah, kita nggak akan pernah tahu. Yang kita harus lakukan adalah lakukan terus. Jangan mengeluh, karena apa? Itu tadi, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha, ya, karena ada hukum sebab akibat tadi, ya. Kalau kita bonusnya besar, artinya kita melakukannya lebih keras pasti, ya kan. Kalau cuman kita lakukannya itu lagi tiap bulan, oh saya targetnya presentasi 20 misalnya, 20 orang, atau datang mengundang orang ke OP 20 orang, bulan depan 20 lagi. Hasilnya ada nggak? Nggak ada, Bu. Bulan berikutnya 20 lagi. Ya, kalau udah tahu nggak ada hasilnya, ya naikkan, tingkatkan, kan begitu. Ya, jadi ini hukum sebab akibat gitu. Jadi kalau kita tahu nggak ada hasilnya, naikkan lagi, karena ini udah hanya masalah matematika sih menurut saya. Ya, matematika, makin banyak kita mancing, kemungkinan dapat ikannya kan makin besar.
ya kan? Tapi kalau kita nggak mancing udah pasti nggak dapet, ya kan? Kalau misalnya mancing bisa dapat bisa enggak, tapi kalau kita mancingnya lebih banyak kan pastinya kemungkinan dapatnya pasti lebih besar, ya. Oke, berikutnya, ya. Nah, terkait dengan tadi dengan kita punya akal pikiran tadi, ya, keistimewaan manusia itu apa hubungannya sih dengan hukum sebab akibat ini? Oke, nah apa hubungannya dengan hukum sebab akibat ini? Nah, kalau kita sudah tahu ya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua itu dari hasil ya pemikiran kita yang melahirkan tindakan, hasil dari tindakan kita. Ya tentunya kita jangan menyia-nyiakan apa yang kita punya ya. Contoh kita punya akal, kita punya pikiran, tentunya kita tidak akan menyia-nyiakan akal kita, pikiran kita dalam pikiran-pikiran yang negatif. Ya, kita harus selalu berpikiran positif. Ya, ciri-ciri orang positif seperti apa? Misalnya, ciri-cirinya adalah yang pertama pede, percaya diri. Tentunya, ya kan? Karena kalau orang percaya diri nggak mungkin ngeluh. Cuek aja, jalankan aja. Seperti itu, ya. Terus yang kedua, selalu melihat peluang dimanapun ada, gitu, ya. Kadang ada orang yang gini, aduh Bu, saya kerjanya susah Bu, gitu kan? Saya kerja dari pagi sampai sore jam 6, udah gitu kadang macet, nyampe ke rumah udah jam 9, terus gimana saya mau prospecting, ya kerjanya di dalam ruangan kantor, gak keluar-keluar, saya bukan orang lapangan, gitu kan, jadi jarang ketemu orang, ada yang seperti itu, ya kan. Nah, kita kan punya akal, ya kita punya pikiran, berpikirlah bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan 7 langkah sukses. Ya kan, bagaimana kita bisa prospecting, bagaimana kita bisa presentasi, ya karena kita punya akal, ya. Terus juga kita harus berpikir bahwa apapun yang kita lakukan itu harus menuju ke kesuksesan kita, ya, menuju bagaimana supaya kita berhasil mencapai impian kita. Contoh misalnya kalau misalnya kita melakukan sesuatu, ya kita melakukan sesuatu, kita berpikir yang saya lakukan ini mendekatkan saya kepada impian saya atau menjauhkan, ya kan? Yang saya lakukan ini bermanfaat nggak bermanfaat nggak buat saya mewujudkan impian saya, atau malah tidak bermanfaat, atau malah buang-buang waktu, ya kan? Nah, kita mulai harus berpikir gitu. Contoh misalnya nih, kalau saya pribadi ya saya tahu betul kelemahan saya, dan alhamdulillahnya karena tahu betul, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan supaya kelemahan itu tidak terus muncul. Biasa ibu-ibu nonton sinetron, betul nggak? Kalau udah di depan TV, di depan sofa nyalain TV ada sinetron, nggak bakal bisa berhenti. Gitu, karena saya tahu itu, makanya TV-nya nggak dinyalain, matiin aja terus. Karena nggak bisa berhenti kalau udah nonton. Ya kan? Karena apa? Kita punya akal, kita punya pikiran, kita tahu bahwa kalau nonton sinetron itu menjauhkan kita kepada tujuan kita. Ya kan? Satu lagi, ya mungkin teman-teman ini yang senang nonton YouTube. Nah, nonton YouTube juga gitu. Sekali buka YouTube, buka lagi yang link lain, seperti itu. Ya kan? Tahu-tahu udah sore, ya kan? Seperti itu ya. Nah, kita tahu kan bahwa ketika kita buka YouTube kita pikir dulu gitu loh. Ini menjauhkan saya pada tujuan saya atau mendekatkan? Kalau menjauhkan tinggal. Kalau mendekatkan ya terusin gitu kan, seperti itu ya. Nah, terus karena kita punya akal, kita punya pikiran, kita harus bertanggung jawab terhadap bisnis kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, harus bertanggung jawab terhadap bisnis kita sendiri. Ini bisnis kita, bukan bisnis upline kita, bukan bisnis downline kita. Jadi kitalah yang harus bertanggung jawab terhadap bisnis kita sendiri. Saya dulu juga nggak tahu upline saya siapa, sponsor saya siapa gitu kan. Bahkan ketemu sponsor saya saja ketika saya udah peringkat bintang 6 atau bintang 7 gitu. Saya nggak peduli, yang penting pokoknya saya jalankan seperti itu. Ya kan, naik peringkat. Ya, bisnis kita ini bisnis kita sendiri, ya. Nah, terus terkait dengan hukum sebab akibat, dengan keistimewaan kita bahwa kita punya keinginan yang tidak terbatas adalah apa? Impian dan sikap, Bapak Ibu. Ya, tentunya 95% kesuksesan di usaha ini ditentukan oleh impian dan sikap. Kalau seseorang hanya punya impian saja, artinya sama dengan dia hanya seorang pemimpi. Namun ketika ya seseorang punya sikap saja, dia hanya akan menjadi orang yang sangat menyenangkan. Ya, tapi kalau untuk menuju ke keberhasilan kita, dia susah gitu loh. Karena apa ya? Dia senangnya cuma hahihi, nongkrong, ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, impian dan sikap ini harus menjadi
menjadi satu, ya. Kita tahu. Jadi kalau misalnya kita punya impian dan kita harus punya sikap yang positif, ya, punya sikap yang baik, ya, untuk menuju ke impian kita tadi, ya. Oke, yang berikutnya karena kita punya hasrat, punya jiwa, ya kan. Nah, janganlah kita menciptakan alasan-alasan yang tidak perlu. Ya, alasan-alasan itu pasti ada alasan positif, ada alasan negatif. Nah, sebab hukum sebab akibat ini, ya kan, itulah yang akan alasan yang kita ciptakan, itulah yang akan melahirkan bagaimana akibatnya kita nanti. Seperti itu. Ya, contoh misalnya kalau kita beralasan yang negatif misalnya nih, ya kan, alasannya adalah aduh Bu, saya orang nggak berpendidikan, saya nggak bisa jalanin bisnis, susah deh kayaknya saya untuk sukses. Itu alasan. Akibatnya nanti apa? Ya Anda nggak akan pernah maju, gitu loh. Anda nggak akan pernah maju. Namun ketika Anda berpikir alasannya bahwa justru karena saya tidak berpendidikan, disinilah tempat kita belajar, ya kan? Di TNC lah tempat kita belajar, edukasinya ada, support system ada, upline ada, ya kan. Bahkan upline itu kadang bukan hanya membimbing kita dalam hal bisnis, tapi dalam kepribadian kita, cara kita bersikap, cara kita berpakaian, cara kita berbicara, itu kan lebih dari sekolahan, betul nggak? Ya kan? Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita memberikan alasan yang positif, nanti pun akibatnya nanti Anda, kepribadian Anda jadi lebih berkembang, gitu, ya. Terus misalnya alasan apa ya, fisik misalnya, ya kan, alasan aduh Bu, saya mau sakit-sakitan susah, kayaknya mau ke OP juga ngap-ngapan ngap-ngapan, apalagi sekarang musim hujan gitu, saya cuma punya motor, segala macam alasan, ya kan. Jangan fisik dijadikan alasan Bapak Ibu, ya. Banyak sekali orang-orang di luar sana, orang-orang yang mungkin kita pikir kekurangan tapi beliau bisa suksesnya luar biasa, ya. Kayak misalnya motivator dunia terkenal Nick Vujicic itu nggak ada kaki, nggak ada tangan, tapi dia motivator luar biasa, pengusaha, bisnisnya di mana-mana, rumahnya gede banget, ya kan, punya istri, punya anak, normal, sempurna, ya. Terus lagi juga Beethoven. Nah, Beethoven itu musisi klasik luar biasa. Ternyata dia nggak bisa denger loh Bapak Ibu, ya kan. Coba orang nggak bisa denger tapi bisa menciptakan musik yang sangat luar biasa. Helen Keller. Ya kan, Helen Keller buta tuli, namun dia bisa lulus di Harvard University, dan dia orang wanita satu-satunya yang bisa lulus yang mempunyai fisik seperti itu, ya. Itu luar biasa, dan beliau jadi motivator juga, ya. Nah, di Indonesia juga banyak banget, ya. Nah, itu jangan jadikan alasan, ya. Alasan itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, gitu. Nah, sekarang karena kita punya akal, kita punya keinginan yang tidak terbatas, pakailah alasan itu untuk menjadi alasan yang positif, gitu. Jangan alasan negatif. Wah, kalau misalnya di sini di Jakarta banyak banget gitu yang pakai alasan fisik, gitu kan, ya kan. Bahkan yang nggak ibaratnya nggak cacat pun dicacat-cacatin, gitu kan, ya. Yang tangannya kakinya nggak buntung, dibuntung-buntungin, gitu kan. Yang tangannya nggak bengkok, dibengkok-bengkokin, seperti itu, ya kan. Nongkrong di pinggir jalan di lampu merah, luar biasa ngerinya. Subhanallah, benar-benar, ya. Jadi itu hal yang, nah, akibatnya apa? Akibatnya kan dia hidupnya juga ya begitu-gitu aja, gitu kan, nggak berubah, seperti itu, ya. Alasan umur, ya kan, alasan aduh Bu, saya masih muda lah, pengen happy lah, pusing mikirin apa, upgrade ke platinum lah, ribet, duitnya juga berapa, saya nggak punya uang jajan juga kurang, gitu. Saya masih muda, saya mau happy, mau belajar dulu aja, nggak mikirin bisnis, ya kan. Susah, jalannya santai aja Bu, saya mah, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, usia, ya, Anda tahu Neil Armstrong ketika mendaratkan kakinya di bulan itu usianya 20 tahun Bapak Ibu, ya kan, masih muda banget. 20 tahun tuh kuliah kali ya, kalau di Indonesia kuliah, gitu kan. Dia sudah bisa mendaratkan kakinya di bulan, ya kan. Terus yang tua, aduh Bu, saya mah udah tua lah, udah nggak usah mikirin, saya pokoknya mikir dapat duit dari cucu juga dari anak, alhamdulillah. Mungkin Anda punya pikiran seperti itu, ya kan, dapat setoran tiap bulan dari anak, alhamdulillah, gitu kan. Udah tua, saya capek ke Jakarta apalagi macet, seperti itu, datang ke OP susah, ribet, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, Nelson Mandela, ya, ketika dia menjadi presiden Afrika Selatan itu usianya 76 tahun loh Bapak Ibu, ya kan. Anda bayangkan 76 tahun dia memerintah suatu negara. Sementara di sini kita 76 tahun ngapain?
pakai sarung, ngopi, bener nggak? Ya kan, ngerokok, mainin burung, ya kan, cuit gitu. Ya, nah karena apa ya, dia tidak punya alasan, tidak punya hasrat. Nah, tidak punya hasrat untuk apa? Membuat sesuatu yang lebih bermanfaat, Bapak Ibu. Ya. Nah, karena itu tadi, ya kan, hukum sebab akibat. Kalau misalnya dari awalnya kita juga ada alasannya negatif, ya akibatnya apa ya? Hidupnya ya begitu-gitu aja, seperti itu, ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, hukum penggantian, ya, atau law of substitution, ya, atau substitusi, ya. Hukum penggantian itu artinya tidak akan pernah ada sesuatu yang dibiarkan kosong. Ya, contoh misalnya nih yang simpel lah, kalau misalnya kita buka lemari baju kita penuh banget baju, terus kita keluarin, kita kasih ke orang-orang gitu kan, pasti bulan depannya udah penuh lagi, betul nggak? Ya kan, kita beli baju lagi. Nah, seperti itu ya. Terus misalnya mungkin kita berpikir gini, ada yang namanya kekuatan sedekah, ya, ada yang bilang kekuatan sedekah. Jadi kalau misalnya kita sedekah lebih banyak, insya Allah kita dapat rezeki yang lebih banyak lagi, kan seperti itu. Nah, di usaha ini juga seperti itu, Bapak Ibu, ya. Terkait dengan tadi kita punya akal pikiran, tentunya kita jangan sampai membiarkan pikiran kita kosong, ya kan. Karena kalau pikiran kita kosong, akhirnya kayak misalnya kita punya tanah kosong, ya kan, punya tanah kosong, biasanya yang tumbuh nanti lama-lama apa? Rumput liar, ya kan, seperti itu. Sama di otak kita juga, pikiran kita juga gitu. Kalau pikiran kita tidak diisi dengan hal-hal yang positif, pasti yang ngisi hal-hal yang negatif gitu. Jadi sebelum hal-hal negatif itu masuk ke pikiran kita, mendingan kita isi dulu dengan hal-hal yang positif, ya, seperti itu, ya. Jadi jangan apa ya, jangan dibiarkan apa sih, kalau dibilang bengong juga enggak ya. Maksudnya gini, Anda kan jalankan usaha ini, Anda punya tim, Anda punya upline, ya kan, Anda punya sistem, ya kan. Dengarkan CD, ya kan, baca buku-buku positif, hadir ke pertemuan, diskusi dengan upline. Nah, itu membuat pikiran kita menjadi bisa dimasuki hal-hal yang positif tentunya, ya. Karena ada istilah yang mengatakan seperti ini, akan jadi apa kita 5 tahun ke depan itu tergantung dari buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul, ya kan. Selama kita bergaul dengan orang-orang positif, selama kita membaca buku-buku positif, ya kan, pikiran kita, akal kita, otak kita juga akan terisi dengan hal-hal yang positif juga, gitu, ya. Nah, karena hal-hal yang positif itulah yang nantinya akan mendukung kita untuk sukses di usaha ini, ya. Sekali kita masuk hal-hal yang negatif, itu akan sulit sekali ngebersihinnya, ya. Kayak misalnya gini, ada analogi atau contoh, ya, contoh percobaan nih. Kalau misalnya satu gelas itu dimasukin Coca-Cola, ya, masukin Coca-Cola, terus untuk menghilangkan Coca-Colanya itu tidak cukup satu botol air bening, ya. Kadang harus banyak banget. Karena apa? Karena bisa diibaratkan Coca-Cola itu adalah pikiran negatif kita, ya. Karena apa? Sudah terlalu banyak, ya kan, kita dimasukin hal-hal yang negatif dari mulai kita keluar rumah mungkin, ya kan. Kalau misalnya kita yang masih anak-anak keluar rumah, udah bangun pagi udah dicerewetin ibu kita, ya kan. Nyampe sekolah udah di obrolan teman-teman kita, lingkungan kita juga sudah negatif, bahasanya bahasa negatif. Kita lihat TV, beritanya berita yang sama sekali tidak menyegarkan, ya kan. Berita-berita negatif, pembunuhan lah, korupsi lah, demo lah, segala macam, ya kan. Jadi selama 24 jam satu hari kita hidup itu, coba kita berpikir presentasinya, ya, berapa persen yang masuk ke otak kita yang negatif, berapa persen yang positif. Pasti banyakan yang negatifnya. Kalau kita tidak sadar bahwa itu harus segera dikeluarkan, harus segera dibuang, ya itu nanti lama-lama ya otaknya isinya ya negatif terus gitu loh, ya. Nah, jadi harus sering isi dengan hal-hal yang positif, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya Anda naik mobil, setelah CD yang positif, jangan radio, ya kan, radio lagu-lagu gitu nggak usah, ya, nggak usah seperti itu. Nah, terus misalnya kalau misalnya Anda bergaul, ya kan, Anda pilih teman-teman yang memang mendukung Anda mencapai impian Anda. Makanya paling enak itu berteman sesama orang-orang Tiansi gitu. Jangan berteman sama orang yang lain karena ngomongnya nggak nyambung, ya kan, itu, ya. Oke.
Terus juga hukum penggantian ini yang hubungannya dengan keistimewaan kita adalah hasrat atau jiwa tadi, ya kan? Hasrat atau jiwa. Selama kita jalankan usaha ini tidak punya hasrat. Kalau di usaha ini tuh kita antusias lah. Nah, antusias, kita jalankan usaha ini dengan antusias. Ya, kalau misalnya kita tidak antusias, ibaratnya kita jalankan ya sejalan-jalannya aja gitu kan, jadi kosong kan gitu ya, jalan-jalannya aja. Nah, kita harus antusias jalankan usaha ini ya, semangat gitu. Jadi ibaratnya gini, jangan sampai, minimal kita punya hasrat itu karena kita punya sesuatu yang kita kejar, ya kan, punya sesuatu yang kita kejar. Kalau misalnya kita nggak punya sesuatu yang kita kejar, kita nggak punya impian, kita nggak ada hasrat gitu kan, seperti itu ya. Jadi itu yang namanya hukum penggantian ya. Tidak pernah ada yang kosong di dalam akal kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, ya kan. Itu selalu tidak pernah ada yang kosong. Kalau nggak yang masuk yang negatif, yang positif ya negatif yang masuknya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai jalankan usaha ini ya seininya aja. Masih mending Anda gabung di usaha ini gitu kan, minimal Anda pernah diskusi sama upline Anda, ya kan. Kalau misalnya orang di luaran sana gitu kan, nggak tahu bahwa tujuannya apa, impiannya apa, bahkan mungkin tidak mau, sulit sekali untuk menentukan tujuan hidupnya apa, ya kan. Jadi ibaratnya kayak kita tuh gini, ibaratnya kayak dia matinya umur 25 tapi dikuburnya umur 65 gitu loh. Maksudnya matinya kan hidup ya begitu-gitu aja, jadi kayak zombie gitu. Pergi pagi, bangun pagi, pergi kerja gitu kan, pulang sore, malam nonton TV sebentar, tidur. Besok pagi sarapan, pergi lagi kerja, pulang sore atau malam, ya kan, buka TV sebentar, baca koran, tidur. Besoknya begitu lagi, ya kan. Jadi kayak zombie. Ya. Jangan seperti itu, ya. Kita punya hasrat, kita punya jiwa, isilah kekosongan hasrat kita, istilah kekosongan jiwa itu dengan semangat antusias untuk mengejar impian kita. Nah, itu. Ya, oke. Berikutnya adalah hukum yang ketiga adalah hukum tidak kekal atau law of impermanent. Nah, Bapak Ibu, sesuatu itu tidak ada yang kekal, ya kan? Perubahanlah yang kekal. Artinya apa? Selalu akan ada perubahan, ya kan, di dunia ini, dan itu harus kita sadari ketika kita menjalankan usaha ini. Itu harus kita sadari, ya. Di luaran sana banyak sekali contoh-contoh perubahan yang dengan cepat terjadi ya. Contoh misalnya kayak telepon aja deh, dulu telepon rumah jadi andalan, ya kan. Sekarang ketika kita punya HP, boro-boro orang telepon pakai telepon rumah ya jarang. Malah di rumah saya pengen dicabut telepon rumahnya karena nggak pernah kepake, ya kan. Udah gitu Telkomnya nelponin gitu, dikasih penawaran ini Bu, penawaran ini, tetap aja saya nggak mau, orang nggak pernah kepake gitu kan, daripada bayar abodemen terus kan, seperti itu ya. Itu telepon. Terus belum lagi misalnya HP juga, ya kan. Dulu HP-nya jadul, atau dulu mah zaman pager, ya kan. Sekarang siapa yang pakai pager? Kalau ada orang yang tetap pakai pager ya dibilangnya kudet, ya kan, kurang update dan nggak kepake gitu kan. Terus HP juga gitu, dulu HP biasa terus naik ke BB. Nah, sekarang siapa coba yang masih pakai BB, ya kan? Hampir tidak ada pakai BB. Adapun di Android, ya kan, aplikasi BB. Cuman HP BB-nya itu, saya punya HP BB satu dijual juga nggak laku gitu kan. Akhirnya buat hiasan. Ya. Jadi semua itu berubah. Kalau kita tidak siap, ya kan, dengan perubahan itu, nah nanti akhirnya kita jadi ketinggalan, Bapak Ibu. Ya kan, ketinggalan. Nah, yang paling tren sekarang deh masalah transportasi online misalnya, ya kan, transportasi online itu ada contoh gini, bukan contoh, ada perusahaan transportasi online, ojek online ya, yang depannya G, ya kan, itu kan terbanyak lah kayaknya sekarang ya, terbanyak. Nah sekarang itu perusahaan taksi online, taksi yang dulunya terbesar, ya kan, yang depannya B, itu sekarang kan jadi gabung juga gitu ke perusahaan G tadi itu, ya kan. Jadi kalau kita ngorder taksi online dari perusahaan G, itu ada mobil-mobil yang tadinya taksi B, itu kan juga bekerja sama dengan dia, ya, dengan taksi online. Seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya dia tidak mau berubah, dia tidak merger, dia tidak bekerja sama, saya nggak tahu apakah itu merger atau bekerja sama, dia akan ketinggalan gitu.
gitu loh, akan ketinggalan. Karena apa? Sekarang orang pesen taksi hanya lewat HP, ya kan, pesennya juga di perusahaan-perusahaan yang berbasis ojek online tadi gitu. Jadi kalau dia tidak mau bekerja sama, dia ketinggalan gitu loh, dia ketinggalan. Dan kemarin saya sempat order seperti itu kan, ternyata yang angkat itu yang si taksi yang dulunya inisialnya B, dia bilang, "Bu, nanti yang datang taksinya ini ya Bu ya," gitu kan, taksi bandara. Tapi kita kerjasama kok Bu, jadi rate-nya harga yang online. Oh iya, aman, saya bilang gitu ya, karena lebih murah. Kalau dia kan pakai Argo kan mahal banget ya kan. Nah gitu ya. Nah jadi kalau dia tidak berubah, dia ketinggalan, kelindes gitu loh. Sama di usaha ini juga seperti itu Bapak Ibu ya. Menarik ya, kayak sekarang nih ya kan, webinar, seminar online. Kalau dulu kan nggak ada seminar online, nah sekarang kan TNC berubah, berkembang gitu kan. TNC tahu bahwa tidak semua orang bisa datang ke pertemuan ya, tidak semua orang bisa datang ke pertemuan. Akhirnya dibuatlah seminar online ya kan. Bahkan kalau bisa sih nanti OP juga online aja gitu kan. Jadi nggak usah orang-orang datang ke pertemuan. Kalau dulu gini, bisnis Anda berkembang dari pertemuan ke pertemuan kan, istilahnya plan kita sering ngomong gitu ya, bisnis kita berkembang dari pertemuan ke pertemuan. Nah sekarang Bapak Ibu ya kan, Jakarta loh, dulu saya targetin presentasi sehari 5 kali ketemu 5 orang, itu juga susahnya luar biasa. Lah sekarang ya kan, ketemu 1 orang aja bisa dari pagi sampai sore loh ya kan. Bagaimana kita mau menaikkan target kita sehari presentasi ke 5 orang ya kan. Nah kalau misalnya kita sudah ada kemudahan aplikasi ya kan, aplikasi telepon kah, internet kah, yang kita bisa presentasi secara jarak jauh, kenapa enggak ya kan, seperti itu ya kan. Di seminar sudah online sudah bagus, cuman yang masih saya mikir gini, katanya kalau webinar online itu tetap aja pembicaranya datang ke kantor ya. Harusnya nggak usah, dia misalnya ada di Kalimantan misalnya, ya udah rekaman di Kalimantan aja, ngapain diundang ke sini, ongkos-ongkosan juga gitu kan. Jadi itulah perubahan Bapak Ibu ya, perubahan. Kalau misalnya kita bisa prospecting, kalau dulu kita prospecting kan harus keluar, harus kita ketemu orang. Nah kalau misalnya kita bisa prospecting melalui online, kenapa tidak ya kan. Waktu tuh efektif loh, berharga loh. Misalnya kita ketemuan, janjian, rumah saya di Tangerang, janjian sama orang di Sudirman ya kan. Kalau yang nggak macet 2 jam lah, kalau macet bisa 3 jam ya kan. Sementara 3 jam kalau kita misalnya bisa teleponin orang hanya lewat telepon, hanya lewat aplikasi ya kan, prospecting itu bisa dapat berapa orang coba ya kan, seperti itu. Nah itu berubah, cara menjalankan usaha ini juga ya mau nggak mau harus berubah Bapak Ibu ya. Saya sendiri sekarang presentasinya juga lebih banyak lewat online seperti itu, hadir ke pertemuan karena ini aja, karena apa, macet ya sekarang gitu kan. Kalau nyampe ya jalan, kalau nggak nyampe ya akhirnya balik lagi kan gitu. Belum macetnya, belum sekarang musim hujan dan segala macam ya kan. Belum lagi kalau zaman dulu kita ngundang orang ke OP, kita harus jemput dulu ya kan. Rumah saya di Tangerang, OP-nya dulu di JDC ya kan, undangan saya di Bekasi, saya ngundang dulu ke Bekasi, datang ke JDC. Coba Anda bayangkan berapa jam itu ya kan. Padahal kalau kita di rumah aja kita sudah bisa ngundang berapa orang untuk hadir ke OP online mungkin ya kan. Ini kayak sekarang aja kan, kita misalnya punya teman-teman di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi. Oke, Tian ngadain OP online nih hari Rabu malam jam 7. Kita kasih linknya ke prospek kita, mereka standby ya kan, yang presentasi ada kan, enak betul nggak ya kan ya. Mungkin itu nanti bisa dipikirkan oleh kantor ya karena berkembang terus ya. Oke. Nah terus yang keempat, hukum konsentrasi, law of concentration. Nah ini sudah tidak asing lagi sebetulnya ya untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu ya kan, fokus. Nah apapun yang kita lakukan harus fokus Bapak Ibu. Batu kalau ditetesin air setiap hari ya kan, setiap tahun pasti bisa sampai 1 tahun pasti bisa bolong juga, betul nggak? Kekuatan fokus dimanapun ya, dimanapun, termasuk di usaha ini. Saya 15 tahun jalankan usaha ini, kalau saya tidak fokus pasti saya udah berpindah-pindah MLM seperti seangkatan saya dulu berapa kali ya kan. Kalau saya tidak fokus dengan
apa yang saya lakukan kalau saya tidak fokus dengan impian saya, kalau saya tidak fokus dengan tujuan saya, kalau saya tidak fokus dengan keluarga saya, ya kan, kemakmuran keluarga saya, pasti saya udah ada di perusahaan mana mungkin yang kesekian kali, ya kan. Selama 15 tahun saya jalankan usaha ini Bapak Ibu, ya sudah banyak sekali hal yang saya alami, ya, mulai dari upline yang keluar, ya kan, yang bawa jaringan saya itu mungkin ada 3 kali 4 kali Bapak Ibu, omset saya yang dari di atas 1M bisa sampai hanya belasan juta, itu berkali-kali Bapak Ibu, gitu, berkali-kali. Kalau saya tidak fokus dengan impian saya, mungkin saya akan pindah cari. Dan terus terang beberapa kali saya mulai berpikir mungkin kalau untuk pindah ke MLM lain enggak ya, gitu, enggak. Karena apa? Karena saya orangnya masih orang yang setia, setia, ya, loyalitasnya tinggi, atau kalau saya punya komitmen tinggi, gitu loh. Ketika kita mengajak seseorang bergabung di usaha ini, artinya masa depan dia ada di tangan kita, tanggung jawab kita maksudnya, gitu, sampai dia berhasil. Lah kalau misalnya kita pindah ke perusahaan lain, terus bagaimana, gitu kan, nasib mereka, kan seperti itu, ya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, sering banget, ya kan, namanya bisnis naik turun, ya kan. Berapa kali upline saya pindah, berapa kali downline saya, jaringan saya dibawa pindah, berapa kali ada yang pindah jaringan juga dan segala macam. Bintang 8 saya ada 8 sampai 10 orang yang hilang, ya kan. Upline saya, ngomong-ngomong, saya sama Pak Rudi M. Nur itu saya kedalaman keberapa ya, kedalaman 20 kali yang lama, udah jauh banget, gitu, ya. Nah kalau misalnya saya tidak fokus dengan tujuan saya, tidak fokus dengan impian saya mungkin sudah tidak ada di usaha ini, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang penting adalah gini, Anda mau belajar, terus belajar, ya kan, ikuti perkembangan zaman, ikuti upline aktif Anda, ya kan, upline yang membantu Anda untuk menuju kesuksesan Anda, upline yang membantu Anda untuk mewujudkan impian Anda, dan yang paling penting adalah Anda harus punya komitmen yang tinggi untuk menjalankan usaha ini. Mungkin Anda jangan berpikir tentang Anda deh. Anda bayangkan dulu ketika tahun berapa ya, pernah waduh, ini bagaimana kah? Oke, ya saya lanjutkan. Nah, dulu ketika zamannya pernah ada tsunami, ya kan, ketika pernah ada tsunami, itu banyak yang berpikir seperti ini. Bu Irvi kok masih bisa bertahan, bahkan ada yang aneh loh. Ada yang aneh ketika saya datang pertemuan, oh Bu Irvi masih ada toh, gitu kan, seperti itu. Ketika saya jalan-jalan dapat free trip ke Afrika Selatan, ya, ketika saya dapat free trip ke Afrika Selatan, itu kan ada 10 orang kalau nggak salah, ya 10 orang, itu sebagai the best site volume Indonesia. Nah ketika saya ikut, itu semua pada kaget, ini siapa ya, nggak ada yang kenal, gitu kan. Dulu bareng sama Pak Naga Sugara, bareng sama siapa lagi ya, saya nggak tahu, mungkin sisanya Pak Naga doang kali ya gitu. Padahal ini siapa, ini downline-nya siapa, nggak ada yang kenal. Nah bahkan teman-teman dekat saya pun, ya, di TNC, di perusahaan ini, ketika datang perusahaan, oh Bu Irvi masih ada toh, dia pikir Bu Irvi udah pindah ke perusahaan lain, gitu kan. Oh dia pikir Bu Irvi udah tersapu tsunami juga, gitu. Oh ternyata belum, ternyata masih ada di sini, ya kan. Nah Bapak Ibu, saat itu, ya kan, peringkat bronze lion, bonus saya cuma 1 juta 2 juta loh, bayangkan. Kalau misalnya tidak kuat iman istilahnya, ya kan, kalau saya tidak fokus, ya kan, lo ngapain, duitnya udah nggak ada kok di sini, ya kan, mendingan pindah, kan seperti itu. Ada banyak juga orang yang ngajakin, gitu kan, tapi saya punya komitmen. Saya berpikir itu tadi, ketika kita mengajak orang untuk bergabung di usaha ini, ya kan, artinya tanggung jawab kita untuk mensukseskan mereka, ya kan, dan itu tanggung jawab kita sama Tuhan loh, ya kan, itu yang berat, gitu loh. Jadi kenapa saya sampai saat ini masih ada di sini sudah 15 tahun, itu tadi bentuk rasa tanggung jawab saya terhadap downline saya, jaringan-jaringan saya, dan bentuk janji saya kepada Tuhan untuk mensukseskan mereka, gitu ya. Oke, jadi jalan usaha ini memang harus fokus. Terus yang berikutnya, hukum pertumbuhan, law of growth, ya. Ini istilahnya nikmati prosesnya Bapak Ibu, ya. Kalau bahasa singkatnya seperti itu, nikmati prosesnya. Kita jalankan usaha ini, pastilah
ya kan, kita ketemu berbagai kendala pasti, penolakan pasti, ya kan, dihina pasti, dicaci maki pasti, diusir iya, ya kan, itu saya alamin gitu kan. Tapi balik lagi, sekuat apa impian kita, ya kan, dan biarkanlah itu bagian dari hukum alamnya. Nah, kalau misalnya kita sadar bahwa ini adalah hukum alam yang memang harus kita jalani, kita enjoy kok jalaninnya gitu kan, bilang aja, oh ya ini prosesnya justru bagus gitu. Bahkan saya kadang berpikir gini, ayo makin keras menolak saya makin seneng. Karena apa? Akan ada cerita indah ketika kita sukses nanti di atas panggung, betul nggak? Kalau misalnya kita cuman jalankan usaha ini ngalir aja kan seperti air, tiba-tiba gabung terus bulan depan naik peringkat, bulan depannya naik peringkat, ya kan, tahu-tahu udah peringkatnya lain, tahu-tahu udah diamond, tahu-tahu dapat BMW, tanpa ada proses gagalnya, tanpa ada proses jatuh bangunnya, tanpa ada proses yang menyakitkannya, ya nggak seru gitu loh. Apa yang mau Anda ceritakan? Ya kan nggak seru. Dan nikmati prosesnya Bapak Ibu ya. Tidak peduli dengan investasi. Mungkin Anda berpikir, wah ternyata jalan investasi buang-buang duit ya, tupo melulu tiap bulan, udah gitu mesti upgrade lagi, udah gitu tiket seminar lagi mahal banget sekarang gitu kan, udah gitu mesti ngundang orang lagi ke seminar, kita yang bayarin pula, habis dong duit saya. Nah Bapak Ibu, sekarang mungkin Anda berpikir seperti itu. Namun nanti ya ketika Anda sukses, bonus Anda puluhan juta itu nggak kepake, nggak ada seujung kukunya dengan hasil yang akan Anda dapatkan ketika Anda sukses di usaha ini. Anda lihat Bapak Louis Tandian, Bapak Naga Sugara, Bapak Rizky, Bapak Agus TL, Bapak Rudi M. Nur, bonusnya ratusan juta. Ya kan, karena apa? Mereka mau berinvestasi, mereka mau jalanin prosesnya. Memang prosesnya harus gitu, ngundang orang kita dulu yang bayarin. Kadang-kadang kan seperti itu, apalagi sekarang tiketnya mahal, ya kan? Ngundang orang kita jemputin, kita traktirin makan kadang habis selesai seminar, ya kan? Nongkrong bareng, ngopi bareng dulu sampai kita follow up, kan seperti itu. Buang-buang duit, iya memang gitu kan. Tapi hasilnya kan nanti berkali-kali lipat, ya kan? Berpikirlah cerdas sebagai seorang pengusaha. Ya, investasi nggak masalah. Ya kalau bonus kita ratusan juta setiap minggu, bahkan sekarang bonus mingguan. Ya, setiap minggu. Coba, ya kan? Luar biasa. Karena memang semua tidak ada yang instan Bapak Ibu ya. Nggak ada yang instan. Saya nggak tahu di luar sana banyak orang yang jalankan usaha ini ngebom. Saya percaya bahwa itu tidak akan jalan. Nggak akan jalan, tidak ada yang instan. Semua yang instan nggak sehat. Mie instan coba, sehat nggak? Nggak sehat. Bikinnya berapa lama? 3 menit doang. Sehat nggak? Enggak. Kalau mau makanan yang sehat, bikinnya berapa lama? Sejam, 2 jam. Rendang coba tuh 9 jam. Rendang sehat nggak? Sehat gitu kan. Indomie mie instan 3 menit, ya nggak sehat gitu ya. Jangan usaha ini, nikmati prosesnya Bapak Ibu ya, nikmati prosesnya. Saya pernah ada satu leader saya yang nangis ke saya karena dia bulan itu harusnya kena target kualifikasi mobil waktu itu, mobil niaga. Namun saya lihat di jaringan dia, saya bilang nggak mungkin. Secara kesehatan jaringan dia nggak mungkin. Dia nangis, dia bilangnya apa? Bu, kurang dikit lagi doang, Bu, kurang 5 orang doang, saya mau deh pakai uang saya dulu ngebom. Saya bilang enggak. Saya bilang enggak, karena apa? Ketika dia ngomong oke, kualifikasi dapat, tapi bulan berikutnya jalankah jaringannya? Belum tentu. Ya kan, belum tentu. Nikmati prosesnya. Kalau memang dia Anda belum dapat, memang belum masanya. Memang jaringan Anda belum sehat. Gitu. Jalani saja. Makanya saya kadang-kadang ke jaringan saya, bukan kadang-kadang, malah selalu. Jangan mau yang namanya bayarin prospek sepeser pun. Jangan mau ngebom untuk Anda naik peringkat, kayak untuk kualifikasi, kayak sepeser pun. Karena apa? Karena bulan berikutnya apa yang terjadi? Karena banyak sekali rekan-rekan di luar sana mungkin udah dapat motor, udah dapat mobil, udah gitu jaringannya hilang, nggak ada sisanya, ya kan? Habis dapat motor, mobilnya nggak dapat, ya kan? Habis dapat mobil terus hilang, malah nggak ada di usaha ini lagi, kan seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak mau menikmati, tidak mau menjalankan prosesnya, tidak mau bertumbuh, maunya instan aja. Yang penting gue dapat mobil deh, saya setor berapa juta, terus balik bonusnya ngitung, mobil harganya sekian, wah berarti uang saya balik nih, bonus harganya bonus cashbacknya sekian gitu, oh ya masih untung. Kalau mobil dijual dapatnya sekian, masih untung, ya kan? Itu
itu instan namanya Bapak Ibu, ya. Jangan seperti itu, ya. Nikmati saja prosesnya, ya. Ikuti hukum alamnya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah yang keenam, hukum pengulangan. Nah, Tung Desa Morengen mengatakan bahwa ibu dari kesuksesan adalah pengulangan. Nah, apa yang harus diulang? Hal-hal yang dasar Bapak Ibu, ya kan, hal-hal yang dasar, prospecting, presentasi, follow up, itu yang dilakukan setiap hari, ya. Karena apa? Karena ketika itu dilakukan, kita jangan lihat hasilnya dulu. Kita jangan lihat hasilnya dulu, karena apa? Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Seberapa keras usaha kita, hasilnya pun pasti akan maksimal. Dan inilah hukum yang terakhir. Kita ikuti saja hukum alamnya, ya. Kita ikuti saja hukum alamnya. Insya Allah, kalau misalnya kita jalankan usaha ini sesuai dengan hukum alamnya, maka alam akan membantu kita untuk sukses di usaha ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan pada siang hari ini. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.